warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husainatul Hamra dengan NIM 243010114 akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas A. Berikut penjelasannya yang bersumber dari buku Babon Sejarah Peradaban Islam Terlengkap karya Mumtaz Zainuddin. Yang pertama yaitu A. Sejarah dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Umayyah yang melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berdiri dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Kekhalifahan yang didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah ini mewarnai sejarah peradaban Islam selama hampir 5,5 abad, yaitu sekitar kurang lebih 524 tahun. Dinamakan Bani Abbasiyah itu karena apa? Karena pendiri dan para pemimpin dinasti ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Setelah sukses menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Abbasiyah berkuasa selama hampir 5,5 abad lamanya. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Jazirah Arab, Persia, Afrika Utara, sebagian Asia Kecil yang kini menjadi wilayah Turki, kemudian Asia Tengah hingga perbatasan India. Wilayah kekuasaan Abbasiyah itu saat ini menjadi bagian dari sekitar 30 negara. Selanjutnya yaitu periodisasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu sekitar tahun 132 sampai 232 Hijriah yang disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Kemudian periode yang kedua yaitu sekitar tahun 232 sampai 334 Hijriah yang disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Dan periode yang ketiga yaitu tahun 734 sampai 447 Hijriah yang disebut sebagai periode pengaruh Persia kedua. Kemudian periode yang keempat yaitu tahun 447 sampai 590 Hijriah yang disebut sebagai periode pengaruh Turki kedua. Dan yang terakhir yaitu periode kelima tahun 590 sampai 656 Hijriah. Dan materi selanjutnya yaitu puncak kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, peradaban Islam mengalami puncak keemasannya dalam banyak aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya, hingga sosial dan budaya. Selain menjadi pusat pemerintahan, ibu kota Baghdad menjelma sebagai pusat peradaban Islam dengan perkembangan yang sangat pesat. Kehidupan masyarakat sangat makmur dan tertata dengan baik. Dari kemajuan peradaban Islam di Abbasiyah ini, lahirlah intelektual muslim yang menguasai berbagai bidang disiplin ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Faktor pertama yaitu faktor internal. Ada banyak faktor internal yang menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah. Di antaranya ialah yang pertama, perebutan kekuasaan di masa pemerintahannya. Kemudian munculnya dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Kemudian kemerosotan di bidang ekonomi dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu karena adanya perang salib dan invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulaguhan. Sekian penjelasan singkat dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.